Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Mevia Aprianing dengan NIM 2088201020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi media pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, dan SMK kelas 12 semester 1 dan 2. Langsung saja. Yang pertama, bab 1, surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan, seperti perusahaan, pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran serta halaman. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Yang keempat, menggunakan bentuk surat yang standar sesuai format. Yang kelima, menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif. Yang keenam, tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan. Yang ketujuh, menggunakan sistematika penulisan surat dengan lengkap. Bab 2, ringkasan teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu fakta mengenai kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Isinya berupa latar belakang atau asal-muasal dari terjadinya peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, ada orientasi atau pengenalan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau turning point. Yang kelima, penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Yang keenam, koda atau penutup. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang memiliki makna lampau. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan atau waktu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara penceritaannya. Yang kelima, menggunakan kata-kata kerja yang menyatakan makna ekspresi pikiran atau perasaan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog atau tuturan langsung ditandai dengan tanda petik. Yang ketujuh, menggunakan banyak kata sifat sebagai cara menggambarkan tokoh, suasana, dan tempat. Nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai budaya. Yang kedua, nilai moral atau etik. Yang ketiga, nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, nilai estetis atau keindahan. Bab 3, ringkasan teks editorial. Pengertian teks editorial merupakan artikel utama dalam suatu media massa yang ditulis oleh redaktur suatu media massa. Isinya berupa pandangan dari redaksi mengenai suatu peristiwa yang aktual, sedang jadi sorotan, fenomenal, atau kontroversial. Sinonimnya sering disebut juga sebagai tajuk rencana. Membedakan kalimat fakta opini dalam editorial. Fakta adalah hal-hal yang benar terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat atau pandangan seseorang terhadap sesuatu hal. Adapun perbedaannya adalah yang pertama, fakta tidak mungkin salah dan opini masih ada kemungkinan kesalahan. Yang kedua, fakta tidak mungkin berbeda, opini kandungannya masih mengundang perbedaan pendapat. Yang ketiga, fakta adalah unsur atau dasar dari opini, sedangkan opini memerlukan dukungan fakta agar diterima.
Struktur teks editorial. Yang pertama, ada pengenalan isu. Yang kedua, ada penyampaian pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, ada penegasan. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak menuntut untuk dijawab. Menggunakan kata-kata yang populer, bahasa yang mudah dipahami khalayak pembaca. Menggunakan kata ganti penunjuk yang menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, dan lain-lain. Menggunakan banyak konjungsi kausalitas. Bab 4. Ringkasan novel. Pengertian novel. Novel adalah karya prosa yang bersifat fiksi panjang, isinya berupa rangkaian cerita kehidupan seseorang tokoh yang berhubungan dengan hal-hal di sekelilingnya. Di dalamnya juga menonjolkan watak serta sifat setiap perilaku. Unsur intrinsik novel adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah novel. Setiap novel pasti memiliki unsur-unsur. Adapun unsur-unsurnya adalah yang pertama, ada tokoh, yang kedua, alur atau plot, maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga, latar atau setting peristiwa, tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, ada sudut pandang pengarang. Dan yang terakhir, tema. Ada tema utama dan tema turunan. Unsur kebahasaan novel. Yang pertama, ada abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir, ada koda. Bab 5. Ringkasan teks artikel opini. Pengertian artikel opini. Artikel adalah salah satu jenis tulisan yang berisi pendapat, pikiran, gagasan, atau kritik mengenai persoalan yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Isinya berupa pendapat penulis yang dimuat di media massa. Struktur teks artikel opini. Yang pertama ada pendapat atau tesis. Yang kedua ada argumen penguatan dengan data-data dan hal lain yang mendukung tesis. Dan yang ketiga penegasan ulang atau reiteration. Ciri kebahasaan teks artikel opini. Yang pertama, tulisan tidak terlalu panjang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat komunikatif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif, efisien, serta mudah dipahami. Yang keenam, menggunakan banyak kata adverbial atau kata sifat. Yang ketujuh, menggunakan banyak konjungsi. Pola penyajian artikel opini. Yang pertama ada pola pemecahan topik, yang kedua pola masalah dan pemecahannya, yang ketiga pola kronologi, yang keempat pola pendapat dan alasan pemikiran, dan yang terakhir ada pola perbandingan. Bab 6. Ringkasan kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik dan esai sesungguhnya dua jenis teks yang hampir sama. Keduanya sama-sama berisi pendapat atau argumen. Dalam penulisannya, keduanya juga mesti didahului dengan proses analisis yang mendalam serta objektif dari penulisnya. Perbedaan keduanya terletak pada objek yang akan dibahas. Adapun perbedaannya antara kritik dan esai. Yang pertama, objek bahasan kritik umumnya suatu karya, baik seni, musik, sastra, film, sedangkan esai objeknya berupa fenomena yang ada di kehidupan nyata. Yang kedua, kritik membutuhkan ulasan tentang deskripsi karya yang akan dibahas, sedangkan esai tidak perlu. Yang ketiga, kritik wajib menyuguhkan data, sedangkan esai tidak selalu. Struktur kritik dan esai. Yang pertama, pendapat atau tesis. Yang kedua, ada argumen. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Unsur kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif atau mengajak.
Yang kedua, menggunakan persyaratan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran dari argumentasi penulisnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan yang memiliki makna atau memberikan komentar. Yang keempat, menggunakan istilah teknis yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.